semua, terima kasih atas kesempatan. Kali ini kita akan membahas tentang supply chain management dari PT Unilever Tbk. Kita masuk dalam pembahasan. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Leadership Fabricant NV. Kemudian kita masuk pada sejarah Unilever Indonesia. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Leadership Fabricant NV. Kemudian, pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan yang terakhir, pada 30 Juni 1990, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Dan saat ini, Unilever Indonesia telah mengoperasikan 8 pabrik dan 3 pusat distribusi. PT Unilever Tbk merupakan bagian dari Unilever Group NV yang berfungsi untuk memproduksi dan mengawasi semua merek yang diproduksi oleh Unilever seperti Surf, Close Up, Clear, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk pada supply chain management. Menurut Muhammad Effendi, supply chain management memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu integrated system, end-to-end, aligned with business strategy, and IT-based. Unilever menetapkan KPI atau Key Performance Indicator yang harus dipenuhi, yaitu Customer Case Fill on Time dan Cost Efficiency yang menyangkut Gross Margin, Trading Working Capital, Operational Cash Flow, dan Business Waste. Untuk pekerjaan raksasa tersebut, Unilever mengoutsourcekan ke perusahaan besar MNC, yaitu Glenfox dan DHL, serta beberapa perusahaan lokal lainnya yang memiliki dukungan jaringan transportasi dan teknologi informasi yang sangat kuat. Kemudian kita masuk pada contoh supply chain atau mata rantai. Mata rantai yang pertama adalah supplier. Aliran fisik yang ada dalam mata rantai yang pertama ini antara lain bahan baku, material mentah, material tambahan, ataupun suku cadang. Kemudian mata rantai yang kedua yaitu mata rantai 1 dan 2 yang mencakup supplier dan manufakturer. Mata rantai pertama dihubungkan dengan mata rantai kedua. Di sini dapat berupa manufakturer, plants, assembler, fabrikator, atau bentuk lain. Pada titik ini dapat dilakukan pembuatan, fabrikasi, assembling, perakitan, dan konversi hingga finishing. Kemudian mata rantai berikutnya yaitu mata rantai pertama, kedua, dan ketiga yang mencakup supplier, manufakturer, distributor. Finishing produk yang dihasilkan oleh manufakturer kemudian didistribusikan kepada konsumen. Bisnis distributor adalah sebuah usaha di mana pihak perantara menjembatani kepentingan jual beli antara produsen dan retailer. Kemudian mata rantai yang terakhir yaitu mata rantai 1, 2, 3, dan 4 yang mencakup supplier, manufakturer, distributor, dan retailer outlet.
Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang milik sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menumpuk barang sebelum didistribusikan lagi ke pihak retailer. Transportasi hingga ke outlet para pengecer biasanya dilakukan menggunakan jalur darat. Pada titik ini terdapat potensi-potensi untuk melakukan efisiensi. Dari segi logistik, dapat memanfaatkan konsep block loading atau muatan balik dari truk yang kosong saat perjalanan pulang. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen yang digunakan oleh PT Unilever. Sistem informasi manajemen dari PT Unilever ada 3 bagian, yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua ada IMC atau Integrated Marketing Communication, dan yang terakhir yaitu Output Sistem Informasi Pemasaran. Kemudian kita masuk pada CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas mengenai hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Tujuan utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan probabilitas perusahaan. Kemudian, keuntungan penggunaan CRM. Keuntungan dari penggunaan CRM adalah servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikutnya, aktivitas utama dari konsep CRM, yaitu yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga, analisis probabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Peran software aplikasi CRM sudah banyak beredar di pasaran. Kebanyakan dibuat oleh perusahaan Amerika dan Eropa yang lebih dulu mengimplementasikan aplikasi CRM pada perusahaan mereka. Aplikasi CRM berguna bagi perusahaan dalam banyak hal. Contohnya yang pertama, proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan dalam membangun database pelanggan. Mencatat beberapa kali pelanggan menghubungi perusahaan dalam 1 bulan. Kemudian berapa kali menggunakan produk. Nah, yang kedua, aplikasi CRM memberikan laporan-laporan dari data yang dikumpulkan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, itulah pembahasan kami mengenai supply chain management dari PT Unilever Tbk. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.